Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar telekonferensi silaturahmi SMK. Hadir sebagai pembicara dalam telekonferensi ini Direktur Jenderal Vokasi Wikan Sakarinto bersama Direktur Pembinaan SMK Bakrun. Dalam keterangannya, Dirjen Vokasi Wikan Sakarinto mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang program SMK dengan masa studi 4 tahun yang setara dengan jenjang pendidikan D1, D2. Hal ini menjadi bagian dari inovasi penyesuaian kurikulum bagi pendidikan vokasi. Wikan menambahkan pihaknya juga akan mewajibkan siswa SMK mengikuti program praktik kerja industri atau prakerin. Hal ini akan menjadi salah satu syarat kelulusan bagi siswa SMK. Tentu saja diharapkan dapat membentuk hard skill dan soft skill siswa SMK. Kompetensi itu berisi 1 hard skill, 2 soft skill. Dikalikan karakter, attitude. Ya, saya ulangi lagi. Hard skill dan soft skill itu harus imbang. Hard skill itu ya kalau misalnya ngelas, bubut, gambar, drawing, dan sebagainya. Soft skill ini kemampuan berkomunikasi, kemampuan presentasi, teamwork, dan sebagainya. Nah, ini semua fungsinya adalah penambahan dikalikan karakter. Jadi kalaupun sehebat apapun tapi karakternya jelek, tidak jujur, ya kejujuran itu penting, well-being, sikap, pantang menyerah, pekerja keras, itu adalah pengalih utama. Nah, soft skill saya tadi kembali ke Bu Tari. Soft skill inilah yang akan everlasting, adik-adik. Kalau hard skill, adik-adik menguasai teknologi masa kini, 5 tahun lagi mungkin sudah berubah teknologinya. Nah, itulah yang diharapkan adik-adik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tenang, kalau ada adik-adik passion, adik-adik mencintai bidangnya, maka adik-adik akan terus belajar hard skill ini. Nah, soft skill ini akan lebih everlasting, lebih long lasting. Dia yang akan membimbing ini dengan kemampuan komunikasi, teamwork, dan sebagainya. Masa depan itu kekuatannya ada di soft skill, tapi hard skill jangan lemah. Tapi ingat, hard skill itu tidak akan bertahan lama. Ini harus terus diupdate. Ini pun juga. Itu adalah kompetensi. Senada dengan hal tersebut, Direktur Pembinaan SMK Bakrun mengatakan, kurikulum penyesuaian vokasi sedang dalam tahap pembahasan, sesuai dengan arahan link and match antara SMK dan industri. Ini juga baru dibahas secara utuh, kurikulum akan kita ubah, tetapi bukan karena pandeminya ini kan gitu. Ya, bukan karena pandeminya, tapi memang proses penyesuaian kurikulum yang ini kan secara periodik pasti perlu kita lihat, kita sesuaikan. Ya, saya sih melanjutkan apa yang menjadi tagline-nya Pak Dirjen gitu. Perkawinan massal gitu. Ya dengan proses perkawinan massal link and match itu kan kita harus menyesuaikan kurikulum yang kita kembangkan. Sehingga kurikulumnya itu adalah fleksibel sehingga nanti lulusan kita itu mudah beradaptasi. Baik. Ya, mudah beradaptasi. Karena apa? Kalau terjadi PHK di suatu perusahaan, dia akan mudah beradaptasi untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi kalau terjadi pengurangan pegawai, ini juga anak ini karena mudah beradaptasi, maka fleksibilitas kurikulum nanti yang harus kita kembangkan di dalam kurikulum yang ada di SMK secara utuh. Kemudian untuk menanggapi dengan adanya banyak jenis pekerjaan yang saat ini tidak bisa operasional dan lain-lain, kami berharap sebenarnya kepada lulusan-lulusan SMK dan difasilitasi oleh SMK bisa kembali ke daerahnya, membangun daerahnya dengan produktivitas yang ada. Kalau di daerah pertanian, bagaimana membuat pertanian yang baik? Karena kalau kita bicara pertanian, bicara ketahanan pangan. Kalau bicara ketahanan pangan, orang paling tidak bisa makan itu kan hidup kan gitu. Nah, ini sebenarnya harus kita dorong untuk membangun daerah-daerah tadi, membangun desa. Ya, itu yang harus kita kembangkan secara bersama-sama. Membangun desa itu bagaimana kita bisa. Nah, ini peran SMK ini. Ya, kondisi seperti ini pasti negara sangat memerlukan sekali peran dari vokasi. Nah, dengan kurikulum yang fleksibel nantinya, harapannya anak itu akan mudah. Apapun yang bisa dikembangkan di desa, peran dari SMK, peran dari pendidikan vokasi itu bisa terlihat daerah-daerah itu.
Bakrun menambahkan di dalam masa pandemi ini telah banyak peran SMK. Pembelajaran dari rumah pun 98% sukses dilakukan secara daring. Ya, ini kita juga mempersiapkan. Sampai saat ini kami juga terinspirasi oleh teman-teman yang ada di sekolah. Karena menurut saya bahwa teman-teman guru itu juga sangat kreatif sekali. Beberapa jenis kompetensi keahlian itu memang bisa secara daring juga, Bu. Katakanlah kita bicara tentang rekayasa perangkat, kita bicara animasi, itu kan bisa full dengan daring sebenarnya. Karena proses penugasan berbagai proyek berbasis project based learning yang dilakukan itu. Sehingga bisa dilakukan di rumah masing-masing. Namun demikian ada beberapa juga sekarang sekolah dan juga beberapa partner industri ini juga membantu dalam pengembangan sekolah. Sehingga peran industri juga sangat besar sekali, Bu Putari. Dengan kondisi seperti ini, dari industri itu juga mencoba mengembangkan katakanlah potensi. Itu juga dibuat secara daring. Nah, nanti sudah bisa masuk ke sekolah, itu prakteknya baru melakukan praktek di sana. Tapi informasi dari teman-teman bisa sekitar 70% itu CNC pun bisa dengan daring gitu. Begitu juga yang alat berat ini bekerja sama dengan industri. Komatsu juga mengembangkan seperti itu. Tapi memang tidak seluruhnya bisa dilakukan secara daring, pasti dengan blended learning yang dilakukan. Kemudian yang kedua, ini teman-teman khususnya yang jurusan tata boga, beberapa ini juga anak ini disuruh mengerjakan unit-unit kompetensi praktek di rumah, kemudian divideokan, dinilai oleh gurunya. Praktek seperti itu. Jadi ini dengan kejadian seperti ini menciptakan kreativitas di dalam proses pembelajaran. Guru-guru luar biasa. Ini mulai kreativitasnya itu muncul di dalamnya. Begitu juga yang tata busana, dia yang punya mesin di rumahnya melakukan proses itu juga. Jadi beberapa bisa, memang tidak semuanya, tapi yang bisa dilakukan pasti akan dilakukan di rumahnya masing-masing. Berikut beberapa hasil karya SMK dalam rangka berkontribusi terhadap penanggulangan pandemi COVID-19.
Tim Liputan Televisi Edukasi.